bisa besar PDI Perjuangan di Parongpong? Enggak. Saya pingin satu garis, pingin satu garis tetapkan. Tuh ranting mau kemana? Semua ranting mau kemana? Tetapkan. Sebelum kita terlambat. Kenapa kemarin saya di relawan saya bicara, saya tandem dengan Yadi Sri Mulyadi dan provinsi kosong. Masih kosong untuk Parongpong dan Cisor masih kosong. Kalau karena saya seorang bijak yang melihat bahwa di Parongpong ini banyak relawan-relawan Bu Haja Elin, ya silahkan. Berarti di Parongpong kalau misalnya Bu Haja Elin tandem dengan Haji Rahmat Mulyana, Pak Yadi, berarti untuk kabupatennya Rahmat Mulyana, provinsinya Bu Elin, pusatnya Pak Yadi. Betul nggak? Nah, itu untuk organisasi tetapkan. Semua harus satu garis. Bu Elin misalkan datang ke calon lain, silakan. Itu tambah bagus, partai tambah besar, misalkan kakak, nggak apa-apa. Tapi bukan jalurnya partai. Berarti jalur lawan. Besar nggak partai? Besar. Tapi ketika Bu Haja Elin masuk ke partai, yang saya masuk lagi ke sana, yang ditariknya struktur partai lagi, besar nggak? Enggak. Justru saya partai pingin besar itu struktur satu komando. Bu Elin calon mau kemana-mana lagi silahkan, nggak apa-apa. Kita struktur ini harus memayungi, awas, arahkan. Bu, kalau pemimpin ini dengan banyak relawannya bagus. Jadi provinsi tandem bisa dengan partai dan relawan, kan bagus. Salah nggak? Enggak. Yang salah itu adalah dua kaki tapi tidak di mapping. Itu salah. Struktur partai ya, ini yang salah. Tidak besar partai PDI Perjuangan ini kalau kita tidak satu komando. Sok silakan. Saya secara kemarin relawan yang saya hadirkan. Saya menghadirkan Pak Yadi ini pakai jalur relawan. Saya karena yang namanya Pak Yadi itu adalah senior partai. Dia guru politik saya, yang wajar oleh saya itu didukung karena saya ada juga anak akibat beliau. Wajar. Kenapa? Track recordnya juga tidak korupsi. Wajar nggak? Wajar. Dan harus seorang kader itu harus hormat dan taat kepada senior partai. Ya itu disebut jas merah. Nah, pola ini juga saya inginkan. Kalau relawan saya Cisarua satu komando. Sudah saya tetapkan relawan Haji Rahmat Mulyadi Sri Mulyadi, ketika kalian keluar. Itu saya. Ketika Anda keluar di luar itu mencela-mencela orang, keluar dari relawan. Jangan sampai kenal lagi dengan Haji Rahmat Mulyadi itu. Kalau saya di relawan lebih tegas. Saya tidak mau ada orang yang mencela-mencela. Tapi beda ketika saya berpidato dengan relawan dan saya berpidato dengan partai, kan beda. Partai itu kan harus musyawarah, walaupun ada instruksi. Kalau relawan satu komando. Jadi satu komando yang harus ditelan bulat. Ketika saya sudah memutuskan, jenderal sudah memutuskan bahwa Rahmat Mulyadi tandem dengan A, ya mau tidak mau itu harus ditaati oleh semua relawan. Tapi kalau di partai, yuk kita musyawarah. Satu komando dulu, musyawarahkan dulu PAC. Saya sudah mengasih peluang bahwa kalau Bu Elin masuk, karena kemarin saya juga belum mengatakan provinsinya siapa, belum. Karena saat ini juga saya belum ngobrol dengan Bu Elin. Kan partai itu harus besar, ada komitmennya, bukan ke pribadi, ke partai. Kalau saya berkomitmen dengan
PDI Perjuangan di Parongpong, berarti kalian saya belum ngomong aja, belum kalian baru berbuat aja, saya sudah mengimplementasikan apa yang saya hasil pokir sebagai etalase anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan. Apakah nggak kerasa oleh kalian? Kapan kalian itu mendukung Haji Rahmat Mulyana? Tapi saya tidak picik. Nih, saya itu dibentor oleh relawan Cisarua. Kenapa? Pokir kemarin turun ke Parongpong, ke Ranting, sedangkan di relawan aja hanya segitu. Disamakan. Kapan kalian berjuang? Ini adalah kisah nyata. Saya dibentor oleh relawan. Apakah nggak berat saya? Di satu sisi saya harus bijak ke relawan. Di satu sisi saya juga ingin mempersatukan partai, berkorban pokir saya, walaupun kalian belum memilih saya, tapi saya berpikir kalian sudah memilih, sudah membesarkan partai. Tidak ego saya. Luncurkan mesin jahit. Betul nggak? Itu adalah menepis keegoan. Untungnya relawan saya satu garis, bahwa kalian ada sebagai relawan saya. Ini adalah kebijakan, yang kebijakan ini adalah saya dua sisi. Saya nyandung hiji di relawan, hiji di partai. Walaupun dia belum ngabdi, tetapi karena saya tugas sebagai ketua fraksi dan didelegasikan oleh partai, mau tidak mau. Itu. Tapi mungkin efeknya ke kalian, dan kalian itu manusia, alhamdulillah kelihatan manusia. Ada nggak kemanusiaannya? Tinggal nanya begitu. Ada nggak itikat baiknya untuk membesarkan partai? Awas, bahwa Rahmat Mulyana meluncurkan pokir ke Parongpong ini adalah akibat bukan kalian memilih Rahmat Mulyana, tapi kalian memilih PDI Perjuangan untuk kebesaran partai. Tadi dikatakan oleh Ketua, Sekretaris Bendahara dan PAC siap untuk memenangkan PDI Perjuangan. Siapa itu yang saya jadi patokan untuk jadi satu komando. Pengalaman saya di Cisarua dari tahun 2009 ada pauti saksinya, anggota DPRD 2. Betul nggak? Kecamatan Cisarua itu kecamatan kecil, hanya 50.000 hak pilihnya. Parongpong itu 75.000. Ketika dulu itu paling 45 yang hadir 45.000, Parongpong 70.000-an, hampir setengah. Lembang 140.000. Tapi dari 2009 anggota dewan ada berapa? 2 kan? Haja Ida Ningsih dan saya Rahmat Mulyana. Apa? Harusnya kan kader itu berpikir, apa sih resepnya bisa begitu? Sedangkan di Lembang aja yang 1.400 hanya 1. Malahan sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada. Tapi bertahan dari 2009 sampai saat ini, Cisarua punya 2 kader terbaik PDI Perjuangan yang jadi anggota dewan. Ini harus dijadiin contoh. Siapa sih dalangnya? Siapa sih yang memanajenya? Kan begitu. Dari 99 saya juga anggota dewan. Berarti saya ketika bisa jadi 2, ketika itu Bu Haja Ida itu hanya bendahara nanti. 2009 saya calonkan. Ketika itu Ranting dipakai 2 sisi. Saya sebagai sekretaris PAC dan anggota dewan, ketika itu awas dengarkan, memberikan porsi ke Bu Haja, semua jamu dipa totalitas saya tidak masuk ke jamu dipa sama sekali. Akhirnya ketika itu Bu Haja di jamu dipa dapat 3.000 karena saya tidak masuk. Kalau saya masuk jadi nggak 2? Enggak. Malah saya di Parongpong, Lembang, Ngaca. Inilah dibutuhkan pengorbanan.
untuk dibutuhkan pengorbanan, dibutuhkan kedewasaan berpolitik, untuk kita berpikirnya bukan kepada person, berpikirnya bukan kepada pribadi, tapi berpikir untuk kebesaran partai. Lamun Rahmat Mulyana berpikir kepada person, pribadi, mau dibagi ranting tak? Karena mana? Mau dibagi mesin, tapi kan bukan itu yang dipikirkan. Dan saya inginkan juga diikutilah oleh struktur partai kita yang kita cintai. Karena cita-cita kita semua tadi udah sepakat bahwa PDI Perjuangan di Parongpong harus bisa memenangkan pemilu di tahun 2024. Tuh. Ini kan ucapan kalian, ucapan seluruh kader partai. Saya hanya memberikan resep cara menang. Ikuti. Nih cara menangnya, rumusnya. Logikanya kalian pengen masakan ini enak. Nih resepnya. Kalau tidak diikuti, gagal. Pertaruhan jabatan saya, ketua PAC, ketua anjing semua ditaruhkan. Dipertaruhkan. Kalian itu dipilih oleh saya. Awas, ketua PAC atas rekomendasi saya semua, karena saya sebagai koordinator. Ketika Rahmat Mulyana di Parongpong jeblok ke depan, bertanggung jawabnya. Ya, saya termasuk PAC lagi. Ada nggak? Nggak ada. Itu risiko jabatan. Risiko seorang kesatria itu yang berisiko. Jangan sekarang kita itu jadi ketua. Dan begitu. Harus berpikir bahwa kalian juga setidaknya ada Rahmat Mulyana, setidaknya rokok-rokok wae manis masuk rezeki kita ke dalam tubuh kita. Hayo berjuang. Saya itu mengimplementasikan dari tahun 99. Saya mencontohkan kepada relawan, kepada kader PDI Perjuangan Parongpong. Saya mengimplementasikan dalam perbuatan. Kemanapun melangkah, sampai saya 20 tahun 4 periode tidak punya rumah karena untuk mengimplementasikan supaya saya itu tidak dipandang maruk. Berat nggak? Nggak mudah. Saya bisa ngomong gini karena saya sudah ngalaman. Perih tebatin, perih. Sementara orang lain mobil, rumah, kekayaan menumpuk, sementara saya sebagai kader PDI Perjuangan yang ideologinya Bung Karno berpikir untuk rakyat, saya harus setiap gerak langkahnya harus sesuai dengan akhlak Bung Karno. Perih enggak? Ketika saya berkata Bung Karno, ketika saya akhlaknya tidak sesuai Bung Karno, diketawain nggak? Diketawain. Ada saksi sejarah Kang Maide tahun 99 jadi relawan saya. Saya bilang semua relawan, ketika saya punya rumah, di situ saya baru turun gunung untuk berceramah dan dakwah. Kenapa? Karena saya akan mengimplementasikan semua yang saya dapat, semua yang saya baca. Baik guru saya secara ideologi adalah Bung Karno, secara di dalam agama adalah Nabi Muhammad SAW dan para wali. Saya selama 20 tahun mengimplementasikan rasa, ngolah rasa sabar, ikhlas, tawakal. Kalian ini hanya ngikut sebetulnya, hanya bergantung, megang. Ketika di dalam agama kita salah memilih pimpinan, ya salah nggak? Salah. Ketika kita memilih pimpinan yang iman dan takwa, yang karakternya, akhlaknya mulia, ibadah bukan? Jihad bukan? Jihad. Kalian itu ketika menetapkan pimpinan yang baik adalah jihad di mata Allah. Itu jihad. Tapi kalian memilih pimpinan yang serakah, yang durhaka, yang akhlaknya nggak mulia, kalian termasuk dosa besar nggak?
Dosa yang sangat besar yang tidak disadari oleh kita ketika kita memilih pimpinan salah. Tercatat di dalam Al-Quran surat Al-Musyawarah. Tuh, hati-hati. Kenapa bangsa kita belum maju-maju? Kenapa hari ini di Kabupaten Bogor yang salah siapa? Jangan salahkan orang lain, salah diri kita. Dan salah yang keduanya orang yang mencalonkannya. Orang yang mencalonkannya hanya inginnya duniawi, hanya inginkan jabatan, padahal jabatan itu adalah berat. Karena jabatan itu akan dekat dengan neraka. Kaki kanan kita sudah nempel di neraka. Saya lakukan 20 tahun, kalian tidak akan tahu saya pernah tidur di gua, saya pernah tidur di kontrakan yang murah, saya pernah tidur dengan gelandangan seorang anggota dewan. Demi untuk apa? Mengimplementasikan dari guru-guru saya. Ada nggak sekarang? Jangan karena ada anggota dewan, karek jadi PAC atau ranting ini segala-galanya, betul nggak? Iya. Kebanyakan pencitraan itu salah. Janganlah kita itu ada tujuan pencitraan apapun, tujuan kita untuk rakyat, dan kita harus bisa mengimplementasikan kepada diri. Selamatkan rakyat sebelum bisa menyelamatkan rakyat, selamatkan dulu diri kitanya. Ketika diri kita belum selamat, hancurlah. Jangankan menyelamatkan orang, menyelamatkan diri kita aja nggak bisa. Nih, banyak. Awas, kita semua alhamdulillah di sini Muslim nggak? Islam nggak? Nah, Islam. Ya, ini alhamdulillah kita semua ngaku Islam. Akuan kita Islam, tapi perilaku harus jadi Islam. Apa Islam esensinya? Bisa menyelamatkan diri, bisa menyelamatkan orang lain. Apa itu esensinya Islam? Kata Rasulullah, sesungguhnya perang Badar, perang kecil. Sungguh yang paling besar itu adalah perang melawan hawa nafsu yang ada di diri kita. Itulah disebut Islam Muslim yang hakiki. Tuh, apakah diri kita sudah Islam di mata Allah atau di mata fisik, di mata manusia? Saya jamin hampir 90% Islamnya di mata KTP. Tuh nggak? Jadi kata saya bilang nanti di surga banyak orang-orang Islam hanya KTP-nya aja. Ya, KTP numpuk di surga. Jelmana mah saya jamin. Karena hanya akuan. Jadi nanti ketika di padang mahsyar banyak orang yang di surga Islam bener. Tapi naon KTP nah hungkul. Tapi orang lama kemana disiksa. Jangan seperti itu. Belajar, apalagi ini akhir zaman. Belajar. Saya memadukan ideologi, kadang-kadang memadukan dengan agama, agar ideologi dengan agama itu nyambung. Saya berpartai tujuannya di partai itu untuk bisa meluruskan umat, sehingga berat. Jangan agama dibawa ke partai. Partai dijadikan bemper, agama dijadikan bemper untuk partai, untuk diri. Tuh perbedaannya. Makanya saya di PDI Perjuangan membawa kebaikan, membawa tausiah. Untuk siapa? Untuk diri sendiri, untuk perilaku. Jangan mengaku kader PDI Perjuangan yang punya ideologinya Bung Karno kalau kita tidak akhlaknya seperti Bung Karno. Nah, di aku Bung Karno contoh, ini sederhana. Saya adalah kader PDI Perjuangan, saya adalah relawan Haji Rahmat Mulia, idola Haji Rahmat Mulia, Ari Pekte, maling, cingku saya di aku teuing teh nyaho cek saya teh, anggap ketua PAC maling,
ngomong gugorowokan, saya adalah kader Rahmat Mulyana, saya idola Rahmat Mulyana. Ari polisi nelpon saya teh dewawu, pasti gitu. Kenapa? Ucapan kader PDI Perjuangan, ucapan kader Rahmat Mulyana, tapi maling, cik saya mau nggak ke bawah? Enggak mau. Sama aja dengan kalian saya Islam, Nabi saya Nabi Muhammad SAW. Cek Nabi teh teuing sih teh, ari kalakuan jika Firaun. Ya aku nggak moal, awas. Sama logikanya seperti gitu. Nggak akan diaku, hanya ucapan. Mau diaku. Dan saya juga nggak mau punya kader PDI Perjuangan tukang maling. Walaupun ngaku-ngaku deket sama teuing tak apa. Karena efeknya akan balik ke saya. Tuh. Tapi ketika ngaku-ngaku, tapi akhlaknya mulia, ku saya oh ayah mas kuat di sana dakwah, akhlaknya dia sabar, soleh, sholatnya tepat waktu, benar-benar ke masyarakat kecil bisa menginikan, dia baik. Telepon ke saya, oh iya betul, itu kader saya, gitu enggak? Ya, tuh makanya saya harapkan nanti sepulang dari sini renungkan, jadi kader yang baik, jangan kader hanya ucapan, hanya pakai baju merah, hanya pakai baju PDI Perjuangan, tetapi kebatinnya kosong, melompong. Awas, malu kita punya bapak bangsa Bung Karno, malu kita punya Bung Karno proklamator Indonesia. Sejarah mencatat Bung Karno yang memerdekakan, Bung Karno yang memerdekakan bangsa Indonesia, mencatat, dan Bung Karno itu terkenal di dunia, dicatat oleh dunia. Kita malu sebagai kader PDI Perjuangan yang berhaluan ideologi Bung Karno, tapi perilakunya menyimpang dari ideologi Bung Karno. Jangan sampai saya melihat ada kader PDI Perjuangan tapi semena-mena terhadap rakyat kecil. Awas, ini berat. Tapi berat juga harus dilalui. Atau sholat-sholat belat betong, atau ibadah-ibadah kepada masyarakat. Dan ibadah yang sempurna itu adalah ibadah yang bisa manfaat bagi makhluk ciptaan Allah lainnya. Tuh, mau kita bisa bermanfaat gimana? Diri sendiri aja tidak bisa bermanfaat. Awas, jika nanti sesudah pulang ke rumah renungkan, saya adalah kader PDI Perjuangan, saya harus bisa ngolah, saya harus bisa bermanfaat bagi masyarakat. Saya harus itu kan pertanyaan pada diri. Karena tadi sudah terucap bahwa PDI Perjuangan di Parongpong harus bisa menang. Itu janji kalian dan saya. Tanggung jawab semua, semuanya. Dalam organisasi ini adalah tanggung jawab semuanya. Ketika gagal, saya yang bertanggung jawab sebagai jenderalnya di Parongpong. Nih efek dari kalian sudah berteriak sepakat, efeknya saya ketika gagal jenderal yang harus turun dari tahtanya. Efek risiko seorang pimpinan kesatria sejati. Tinggal tanya, mau nggak berjuang habis-habisan untuk rakyat, untuk kebesaran PDI Perjuangan, siap nggak? Tak ngeles, anggap ceramah gitu mah bingung, anjir berat cerah. Jadi siap lagi bari dia ngahon, siap nggak? Siap. Nih harus keras, siap nggak? Siap. Siap bergerak? Siap. Untuk satu komando? Siap. Untuk PDI Perjuangan Kecamatan Parongpong menang? Siap. Nah, merdeka. Udah siap nih. Tinggal saya hanya satu komando. Awas, tadi saya katakan akan diulang. Katakan di sini saya menghargai provinsinya banyak relawan
banyak yang ke Bu Elin, makanya provinsinya saya katakan, sepakat enggak PDI Perjuangan Parongpong untuk ke Bu Elin? Sepakat enggak struktur Parongpong untuk kepada Yadi Muryadi? Sepakat enggak Parongpong struktur PAC ranting untuk ke Haji Rahmat Mulyana? Siap. Nah, itu kesepakatan. Ketika nanti ada yang datang calon dari lainnya, jangan ditolak. Terima, saya sudah struktur semua, sudah ke Bu Elin, ke Haji Rahmat Mulyana, ke Pak Yadi, tapi ada kosong. Tuh, dudukin. Jalur lawan gitu. Jadi jangan tolak, semua calon PDI Perjuangan harus dipayungi oleh struktur PDI Perjuangan, tetapi di mapping pemetaan, dipetakan, jangan sampai duplikasi. Akan besar nggak ketika Ibu Elin kita sudah sepakati sebagai kader PDI Perjuangan dan diusung oleh struktur PDI Perjuangan Parongpong untuk kita perjuangkan. Tapi kadang-kadang struktur itu sok iri. Nah, sebenarnya itu jeung itu relawan. Jangan iri untuk kebesaran partai. Jangan iri. Pantau. Boleh dengan orang nggak apa-apa. Kadang-kadang nah ini, oh dengan relawan mah pasti gini-gini nah, jangan. Kita sebagai struktur harus sepaham, ya sekata ini untuk kebesaran partai. Kita harus jadi orang tua yang harus bijak, bisa memayungi semua kader partai yang mencalonkan. Jangan sekali-kali kita itu menghancurkan PDI Perjuangan dengan karakter kitanya muncul-muncul. Katakan ketika ada calon yang datang, struktur organisasi semua hasil rapat tanggal sekarang tanggal berapa Mas? Tanggal 2 Agustus bahwa menyepakati kan gitu. Menyepakati Bu Elin, Pak Yadi dan Haji Rahmat Mulyana untuk diusung oleh struktur. Itu jadi keputusan rapat. Ketika ketika ada orang yang mau hadir, terima di mapping. Bilang, jangan, saya belum ke siapa-siapa, jangan begitu. Bilang, saya struktur semua udah dikumpulkan, tanggal 2 Agustus sudah sepakat untuk memenangkan Haji Rahmat Mulyana, Bu Elin, Pak Yadi. Ada yang datang, yuk carikan struktur, carikan relawan. Bagus nggak? Jadi dua sisi di struktur besar, di relawan juga masyarakat biasa besar. Jangan calon datang kade bahwa dikumpulkan di struktur. Aduh, kita ini atuh. Dari struktur dikumpulkan ku genep calon PDI Perjuangan. Eta ini mulak mutar dirinya, besar nggak? Tidak akan besar partai ketika itu aja. Kita sebagai struktur organisasi partai, kita harus bisa bijak, kita harus bisa memayungi kader-kader PDI Perjuangan yang mencalonkan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat atau provinsi atau pusat, karena mereka juga hargai, mereka juga pakai ongkos, pakai biaya. Awas, ketika kita niat menipu, dosa, nggak boleh. Saya katakan, jangan jadi kader PDI Perjuangan, terutama di Parongpong, untuk mencari saya jadi efek Allah. Kader Haji Rahmat Mulyana teh tiba heula we menanamkan ideologi, nah karena itu tidak mau. Karena saya tidak mencontohkan secara perilaku di Cisarua, saya tidak pernah sekalipun mengobok-ngobok struktur partai PDI Perjuangan. Saya menang 2009, 2014, 2019 itu lewat jalur relawan yang notabene bukan struktur partai PDI Perjuangan Cisarua. Fakta nggak? Itu bukti.
Dan itu tidak bisa dibantah karena buktinya ada. Yang jadi anggota dewan di dapil kita hanya Rahmat Mulia dan Ibu Haja Ida Widaningsih. Fakta bukan? Siapa yang bisa membantah ketika fakta itu terjadi? Nah, ketika sudah fakta itu ikutin langkahnya, ikutin cara geraknya. Kalau tidak diikutin sampai kapanpun juga parompong itu ya kosong parompong. Awas, dari sekarang tapakuran di rumah bergerak. Ketika kemarin salah nggak apa-apa, semua manusia itu pernah salah, tapi sebagai kader kita harus bisa memperbaikinya. Berpikir adalah untuk rakyat, berpikir adalah untuk kebesaran partai, nantinya efeknya untuk keuntungan, kemaslahatan rakyat, masyarakat umum. Tuh, bapak-bapak, kader PDI Perjuangan yang saya cintai, para kader Sri Kandi yang saya cintai, PAC, dari sekarang tanamkanlah ideologi Bung Karno, tanamkanlah cita-cita yang belum tuntas dari Bung Karno, tanamkan. Yakinkan bahwa cita-cita Bung Karno belum selesai karena belum mensejahterakan, belum mengadilkan, belum mensejahterakan masyarakat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum tercapai. Tanamkan dari sana. Berjuang, bergerak, terus bergerak. Kemanapun kita melangkah, bergerak. Jangan sampai ketika tidak ada motivasi, mau bergerak gimana? Kadang-kadang untuk istrinya sendiri juga nggak mau bergerak. Ya itulah salah. Bergerak, tanamkan bahwa saya adalah ideologi Bung Karno. Saya berjuang bukan untuk diri, saya berjuang untuk bangsa, saya berjuang untuk rakyat. Tanamkan. Pertama, kita harus dekati batur sakasur. Siap. Batur salembur, tetangga, tanamkan. Terus pede, nggak usah malu, nggak usah malu. Kita harus bangga bahwa ideologi kita, bahwa PDI Perjuangan, bahwa bangsanya Bung Karno. Ada nggak partai yang lain? Nggak ada. Hanya PDI Perjuangan lah di dalam misi-misinya memasukkan ideologi Bung Karno. Hanya PDI Perjuangan. Harus bangga bahwa kita itu acun kepada bapak bangsa yang memerdekakan kita. Partai yang lainnya kan nggak ada. Kenapa kita harus malu? Harusnya kita yang punya pede, gagah bahwa saya adalah PDI Perjuangan. Ideologi Bung Karno yang notabene Bung Karno itu yang memerdekakan bangsa Indonesia. Kalian ada menikmati merdeka ini akibat adanya Bung Karno, kan begitu. Janganlah kalian sombong sebagai partai A, B, C, partai agama, tapi sesungguhnya engkau manipulasi agama dibawa kepada partai. Itu tidak diharapkan oleh Bung Karno. Itu tidak diharapkan oleh bapak bangsa kita. Tuh. Pertama, kedua, nih di rumah awas, berpikir, cari struktur organisasi wakil ketua. Wah, misalkan ada wakil ketua nggak aktif, tambah terus pikirkan siapa nih yang aktif, terus atau anak ranting yang nggak aktif, didobel, didata lagi dari sekarang. Mumpung kita belum masuk pada pertempuran. Ketika sudah masuk pada pertempuran nanti Januari, ketika kita turun culang-culeng, dah pelor senjata anak. Bayang nggak? Contoh, saya punya amunisi pelor, tapi senjatanya nggak ada, akan bisa matikan orang nggak? Enggak. Ketika saya turun ke suatu RW itu tidak ada senjatanya, tidak ada kader yang militan, awurkeun we duit. Ketika besok aya nu ngawurli beak mah eta. Beak. Ketika tidak ada senjatanya, ketika tidak ada yang menjaganya. Jadi siapkan dulu senjatanya yang kuat, senjatanya yang metal. Kader PDI Perjuangan yang punya idol siapa?
Yang namanya amunisi peluru itu gampang. Ketika peluru banyak tapi tidak ada senjatanya, hancur. Banyak kejadian, ini kisah nyata. Perlindung habis 1,5 M karena diawurkan, besoknya ya kan? Karena tidak mendidik ideologinya. Awas, tidak mendidik ideologinya. Ketika diawurkan, disukan air ngawur deui, pindah pring ka ditu. Ya kan? Tuh, seseorang tidak punya ideologi, kemanapun melangkah, ya nggak utuh. Saya, ini cerita nyata. Saya 2009, 2014 hanya punya kader satu, Kang Nai ini hanya punya kader satu. Saya mencalonkan tanpa didukung oleh struktur ranting, struktur PAC, tanpa didukung oleh RW, tanpa didukung oleh birokrasi. Awas, ini pengalaman pahit saya. Tapi saya bisa memenangkan jadi anggota dewan, bisa mengalahkan kepala desa yang notabene ada kepala desa mencalonkan 2. Apa kiatnya? Kemanapun seorang ideologi muter, hanya satu muter. Tapi saya ngumpulkan 20 atau 100 ribuan. Ketika tidak punya ideologi, diawur 100 ribu, isukan 200 ribu. Beak. Kenapa? Nah, karena tujuannya bukan ideologi, tujuannya adalah uang. Kalau kalian tujuannya uang, ya sudah. 200 ribu ge, aya nu 300 ribu, beak, kabur 20 ribu. Itu akan kabur. Malahan tidak akan sisa. Tidak akan sisa. Dikumpulkan 1000 orang, diawur 100 ribu, isukan aya nu ngawur 200 ribu. Pindah enggak? Pindah. Tuh. Makanya saya harapkan tanamkanlah ideologi. Dan kedua, benahi struktur organisasi agar struktur organisasi itu adalah satu komando. Loyalitas terhadap partai dan loyalitas terhadap pimpinan. Jangan sekali-kali bring ka ditu, bring ka dieu, bring ka. Tapi koordinasi terus. Makanya di situ ada saya, Aceh, ada ranting, saya ikut koordinasi. Dibutuhkan koordinasi, dibutuhkan sebagai ketua ranting koordinasi dengan PAC, nanti PAC koordinasi dengan saya agar supaya tidak duplikasi. Ketika kalian didatangi oleh seorang calon, koordinasi nggak apa-apa. Ketua PAC, saya sebagai ketua ranting didatangi oleh calon A, koordinasi, mohon arahan petunjuk, tinggal begitu. Apa susahnya sih? Mungkin ketua PAC lapor kepada saya, Pak Korwil, ada ranting si A didatangi oleh calon. Saya bilang, instruksi cari relawan tokoh yang bukan kader PDI Perjuangan. Pasti begitu. Betul nggak? Betul. Ya mah kadang-kadang dibalik, calon terdatang, malahan ketua KSB datang. Astagfirullahaladzim. Itu datang, bring ke calon iya, bring ke calon. Astaga, saya sampaikan tepuk-tepuk pala. Dari datangan datang, menang tanpa, ini kan akan memalukan, tanpa koordinasi dengan induk partai, tanpa koordinasi dengan PAC. Awas, ketika kalian sebagai struktur partai mendatangkan anggota dewan dari dari calon PDI Perjuangan tanpa koordinasi, salah nggak? Salah. Koordinasi agar supaya terpetakan, termapping. Tuh di kita tuh kelemahannya. Jadi kelemahannya di kita tuh masih berpikir bahwa wah ya LSM. Jangan ada pikiran itu. Ini organisasi partai PDI Perjuangan. Yang organisasi ini adalah untuk kemaslahan, untuk masyarakat, untuk rakyat. Tuh. Jangan berpikir. Tapi kita berpikirnya ke depan. Tombol ke depan. Ayo lagi ngeskarasa. Pokir Haji Rahmat Mulyana. Walaupun tidak berbuat. Kan begitu. Orang lain belum tentu.
Saya jamin orang lain belum tentu ketika kita dukung, kalian dukung belum tentu. Karena saya ucapkan belum tentu, nah belum ngalamin. Mereka janji, apakah sudah pernah jadi anggota dewan? Belum. Nggak mudah jadi anggota dewan tuh. Ketika kita punya basicnya, nafsunya keserakahan, alah serangannya meren. Ayat tamu kayak ngeswe gerbarang tutup. Banyak nggak kejadian kader PDI Perjuangan dari tahun 99 saya nih, dari tahun 99 saya pintu terbuka bagi masyarakat dan siapapun juga. Kejadian seangkatan saya paling 1 periode, 2 periode. Kenapa? Ya karena merasa gagah ya. Wah, anggota dewan terhormat. Akhirnya lupa karaya. Poho karena geus gagah. Ditinggalin nggak sama rakyat? Tinggalin. Awas. Ini kalian kader partai yang dipilih direkomendasikan oleh saya. Ayo kita sama-sama berjuang. Saya menginginkan target PDI Perjuangan tahun lalu 4 tahun ke belakang di sini 8.000 ya. 8.000. Ya minimal atau di sini 10.000 atau 12.000 maksimal. Tapi saya akan pesimis kalau kader-kader PDI Perjuangan tidak satu garis.